Soal untuk penyajian data yang paling sering keluar adalah bentuk diagram lingkaran. Jadi akan ada beberapa soal tentang diagram lingkaran yang kita bahas. Soal yang pertama itu bisa dilihat diagram lingkaran di samping menggambarkan persentase jumlah kendaraan yang diparkir di suatu pusat perbelanjaan. Dari diagram tersebut tentukan. Ada 3 pertanyaan. Pertama, banyak sepeda motor yang diparkir jika jumlah kendaraan semuanya 500 kendaraan. Yang B, jumlah kendaraan jenis sedan dan mobil box jika semua kendaraan yang diparkir berjumlah 400. Serta yang C, perbandingan jumlah minibus dan sepeda motor. Oke, akan kita bahas. Baiklah, tadi pada soal sudah kita ketahui di situ soalnya tentang diagram lingkaran, ya. Akan kita bahas caranya. Kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal tentang diagram lingkaran, kita bisa gunakan perbandingan. Apalagi kalau di diagram lingkaran ada 2 jenis, bisa menggunakan persen ataupun menggunakan derajat. Jadi perbandingannya, kalau yang pertama kita misalkan menggunakan derajat, maka perbandingannya yaitu derajat A per derajat B sama dengan nilai A per nilai B. Nih, begitu juga dengan yang bentuknya persen. Jadi persen A dibanding dengan persen B itu sama dengan nilai A dibanding dengan nilai B. Nah, kita kasih tanda sini. Nah, perbandingan ini bisa digunakan untuk semua permasalahan tentang diagram lingkaran. Kalau kita melihat dari soal yang tadi, itu yang pertama atau yang A. Yang A yang diminta adalah banyak sepeda motor yang diparkir jika jumlah kendaraan semuanya 500 kendaraan. Yang ditanya adalah sepeda motor dan jumlah semua kendaraannya adalah 500. Sekarang kita harus tahu kalau dalam diagram lingkaran, apalagi dalam bentuknya persen, itu jumlah seluruhnya adalah 100%. Ya, jadi banyak sepeda motor, kita belum tahu berapakah banyak persentase dari sepeda motor. Jadi kita cari dulu untuk persentase sepeda motor, kita tulis persen sepeda motor sama dengan, karena jumlahnya seluruhnya 100%, jadi 100% dikurangi dengan masing-masing. Misalkan dimulai dari yang sedan. Sedan adalah 28%, dikurangi minibus 20%, dan yang terakhir yaitu mobil box 12%. Nah, di sini jadi hasilnya adalah sepeda motornya 40%. Ya, ini adalah persen sepeda motor. Kemudian baru kita bisa cari banyaknya sepeda motor menggunakan perbandingan yang di bawah nih, pakai persen. Misalkan si A adalah sepeda motor, maka si B itu karena yang diketahui jumlah kendaraan semuanya, berarti B adalah jumlah semuanya. Nilai A itu adalah banyaknya sepeda motor, dan nilai B adalah banyaknya semuanya. Oke, kita tulis aja, berarti kita tulis gini aja, persen, salah. Jadi persen sepeda motor dibanding dengan persen seluruhnya sama dengan banyaknya atau banyak sepeda motor
dibanding dengan banyak seluruhnya. Karena yang diketahui adalah banyaknya seluruhnya. Nanti kalau yang diketahui banyak salah satu, berarti yang di bawahnya ini kita ganti dengan banyaknya apa? Itu apakah yang ditanya nanti sedan atau minibus atau mobil box. Oke, kita cari. Persentase sepeda motor tadi adalah 40. Dibanding dengan persentase seluruhnya adalah 100. Sama dengan banyaknya sepeda motor itu yang akan kita cari. Misalkan kita beri nama dia adalah X karena kita tidak tahu berapa jumlahnya atau yang akan kita cari dibanding dengan jumlah kendaraan semuanya atau banyak seluruhnya yaitu 500. Nah, dari sini kita kali silang kalau ketemu dengan perbandingan. Oke. Berarti kan di sini 40 dikali 500, 100 dikali X. Yang ada X-nya kita taruh dulu, kita kalikan dulu. Berarti 100 dikali X, yaitu 100 X. Sama dengan 40 dikali 500, yaitu 20.000. Oke. Jadi nilai X-nya atau banyaknya sepeda motor berarti kan 20.000 dibagi dengan 100. Jadi banyak sepeda motornya adalah 200. Oke, nah jadi ketemu kalau banyak sepeda motornya adalah 200. Jadi kita tulis, jadi banyak sepeda motor adalah 200 kendaraan. Nah, kemudian yang B. Yang B yang ditanya adalah jumlah kendaraan jenis sedan dan mobil box jika semua kendaraan yang diparkir berjumlah 400. Jadi kita disuruh cari dua sekarang, sedan dan juga mobil box. Kita bisa tetap pakai perbandingan yang itu tadi. Ya, jadi yang dicari adalah sedan dengan seluruhnya. Jadi bisa seperti tadi, kita ganti yang di sini adalah dengan sedan. Di sini juga sedan. Langsung aja ya. Jadi banyak persentase sedan adalah 28. Ya, 28% dibanding dengan keseluruhannya 100% sama dengan banyaknya sedan yang mau kita cari. Misalkan kita kasih nama dia Y itu ya, dibanding dengan tadi jumlah semua kendaraannya 400, berarti 400. Kalau di sini tadi 500. Oke. Sama kita kalikan silang, jadi 28 kali 400, 100 kali Y. Di 100Y sama dengan 28 dikali 400 sama dengan 11.200. Maka Y atau banyaknya sedan tadi yang kita cari 11.200 dibagi 100, jadi sama dengan 112. Nah, ini adalah banyaknya sedan. Kemudian yang kedua adalah banyaknya mobil box ya, dengan cara yang sama. Mobil box tadi persentasenya 12%. Jadi 12 dibanding 100 sama dengan, misalkan Ibu kasih nama yang mobil boxnya adalah P misalkan, dibanding dengan jumlah keseluruhannya 400. Jadi kita kalikan 100 kali P yaitu 100P sama dengan 12 dikali 400, jadi 4.800. Jadi P banyaknya mobil box yaitu 4.800 dibagi dengan 100. Jadi P sama dengan 48.
ya. Baru kita tulis jadi di sini bawahnya. Jadi banyak sedan ya, banyak sedan adalah 112 kendaraan dan mobil box adalah 48 kendaraan. Nah, ini ya. Pertanyaan ketiga yang ditanya adalah perbandingan jumlah minibus dan sepeda motor. Nah, di sini kan kita belum tahu berapa jumlah aslinya karena dilihat dari pertanyaan yang pertama itu jumlah seluruhnya 500. Pertanyaan kedua jumlah keseluruhannya 400. Jadi kita bisa mencari perbandingan jumlahnya tanpa mengetahui jumlah sebenarnya, yaitu dengan menggunakan persentasenya tadi. Jadi perbandingan ya yang C ditanya adalah perbandingan antara minibus dan sepeda motor. Oke, jadi kita tahu kalau minibus itu persentasenya adalah 20% dibanding dengan sepeda motor. Tadi di awal kita sudah ketemu 40%. Jadi tinggal kita perbandingkan sama-sama. Persennya kita hilangkan. Persennya ini boleh kita hilangkan. Kemudian tinggal 20 sama 40. Maka kita jadikan perbandingan paling sederhana, yaitu berarti sama-sama dibagi 20. Maka hasilnya adalah 1/2. Atau maka perbandingannya ya, jadi perbandingannya adalah 1/2. Soal yang kedua, perhatikan diagram lingkaran yang menunjukkan lulusan suatu SMK dari tahun 2015 sampai 2017 berikut. Itu ada diagram lingkarannya. Pertanyaannya, jika jumlah lulusan yang menjadi PNS sebanyak 100 orang, tentukan jumlah lulusan yang belum bekerja. Pada soal yang berikutnya, kita diminta menentukan jumlah lulusan yang belum bekerja. Nah, di situ kita harus tahu dulu persentase yang belum bekerja berapa. Hampir sama dengan soal sebelumnya, kita cari dulu yang belum bekerja. Persentase belum bekerja. Karena dia masih pakai persen, maka jumlah seluruhnya adalah 100%. Kalau nanti yang di soal digunakan dalam bentuk derajat, maka jumlah keseluruhannya bukan 100% ya, tetapi 360 derajat. Tuh, lalu untuk ke bawahnya cara pengerjaannya sama. Karena ini pas kebetulan soalnya persen lagi, jadi kita pakai persen, yaitu 100% dikurangi dari yang karyawan swasta. Karyawan swasta di situ tidak dituliskan persentasenya, tapi di situ ada tanda siku-siku. Maka kalau ada tanda siku-siku, artinya persentasenya adalah 25%. Jadi nanti kalau ketemu soal lalu ada tanda siku-siku, jangan bingung itu berapa persen gitu. Jadi nggak usah nanya lagi, dia adalah 25%. Kalau untuk yang derajat adalah 90%. Kemudian kita lanjutkan, dikurangi lagi dengan wirausaha, yaitu 30%, dikurangi lagi dengan PNS 20%, dan yang menikah ada 20%. Kita kurangkan, seluruhannya diperoleh yang belum bekerja ada 5%. Lalu kita cari seperti yang tadi. Kalau tadi kita kan dibandingkan dengan banyak semuanya atau banyak seluruhannya.
Sekarang yang diketahui adalah jumlah PNS-nya yang 20%, yang 20% ini. Ya, 20% ini banyaknya adalah 100 orang. Kita disuruh cari yang belum bekerja. Maka untuk perbandingannya sama saja. Jadi kita gunakan persentase yang belum bekerja dibandingkan dengan persentase PNS, karena yang diketahui PNS-nya sama dengan banyak yang belum bekerja gitu ya, yang belum bekerja, dan dibandingkan dengan banyak atau jumlahnya dari PNS. Baru kita isi persentase yang belum bekerja, yaitu 5%, jadi 5 dibanding dengan persentase PNS adalah 20%, sama dengan banyaknya yang belum bekerja. Kita kan belum tahu atau yang akan dicari, jadi di sini X. Lalu banyak PNS-nya dibanding banyak PNS, tadi di soal diketahui adalah 100. Kita kalikan silang seperti tadi. Jadi 20 dikali X yaitu 20X. Lalu 5 dikali 100 jadi 500. Maka nilai X-nya sama dengan 500 dibagi 20. Jadi X sama dengan 25. Terakhir jadi banyak yang belum bekerja adalah 25 orang. Selesai.